Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Tujuan Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatimatus Syahro dengan NIM 2120057. Yang kedua ada Jihan Caputri dengan NIM 2120153. Yang ketiga ada Dian Septiana Putri dengan NIM 2120319. Yang keempat ada Muhammad Sukron dengan NIM 2120332. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep tujuan pendidikan adalah pembentukan kepribadian individu yang paripurna atau lengkap. Pribadi individu yang demikian merupakan pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara kodrati, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk bermoral, dan makhluk yang bertuhan. Citra pribadi yang seperti itu sering disebut sebagai manusia paripurna lengkap atau pribadi yang utuh, sempurna, seimbang, dan selaras. Manusia yang sempurna berarti manusia memahami tentang Tuhan, mengenal diri, makhluk, dan lingkungannya. Di sini ada pengertian John Dewey. Menurut John Dewey, konsep tujuan pendidikan dapat diklarifikasikan dalam dua kategori, yaitu means dan end. Means merupakan tujuan yang berfungsi sebagai alat yang dapat mencapai end. Means adalah tujuan atau antara, sedangkan ends adalah tujuan akhir. Dengan kedua kategori tersebut, konsep tujuan pendidikan harus memiliki 3 kriteria, yaitu pertama, tujuan harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada. Kedua, tujuan harus fleksibel yang dapat disesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, tujuan itu harus mewakili kebebasan aktivitas. Selanjutnya, dalam konsep tujuan pendidikan juga tercakup 3 unsur-unsur, yaitu 1. Menjaga dan memelihara anak. 2. Mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai kekhasan masing-masing. 3. Mengarahkan bakat dan potensi untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Kemudian ada tujuan-tujuan pendidikan dalam Al-Quran dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama titah atau makhluk dan tanggung jawab pribadinya dalam hidup ini. 2. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. 3. Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. 4. Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerintahkan beribadah kepadanya. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam bagi kebaikan dunia akhirat dapat diklarifikasikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Tujuan pendidikan jasmani. Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. 2. Tujuan pendidikan rohani. Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW dengan berdasarkan pada cita-cita ideal dalam Al-Quran. 3. Tujuan pendidikan akal. Pada sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan mengarahkan inteligensi supaya menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya.
dengan telaah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Tahap pendidikan akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, dan kebenaran meta-empiris atau filosofis. 4. Tujuan pendidikan sosial. Dalam sebagian aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh, baik roh, tubuh, dan akal. Kemudian ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kata dari ubudiyat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya berasal dari 3 huruf, yaitu al, ain, al-ba, dan al-dal. Artinya layin lemah atau zillu hina. Adapun abadah ya'budu ibadatan menunjukkan penghambaan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata al-ibadat diambil dari kata abd. Artinya manusia yang rendah, hina bagi junjungannya pemilik segala urusannya. Tiap-tiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidaklah datang kepada Allah kecuali sebagai abd atau sebagai hamba. Jadi, ubudiyat adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi penghambaan budak terhadap tuannya. Karena kepemilikan Allah Subhanahu wa taala atas manusia dan makhluknya adalah kepemilikan makhluk, tidak ada semutlaknya miliknya. Selanjutnya ada contoh hadis. Haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Ismail ya'ni ibni Ulayyah an Abdul Aziz wa huwa ibnu Suhaibun qala sa'ala qota data Anasan ayu da'watan kana yad'u bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar. Qala kana aktsaru da'watan yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Ismail, yakni Ulayyah dari Abdul Aziz, dan dia adalah ibnu Suhaib. Ia berkata, Qatadah bertanya kepada Anas, doa apakah yang paling sering digunakan Rasulullah? Anas menjawab, kebanyakan doa Nabi SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanat wa fi al-akhirati hasanat wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hadis man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma aradahumi fa'alaihi bil ilmi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa dengan menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada ibrah hadis, yaitu setiap orang beriman pasti mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Setiap setelah sholat ataupun di banyak kesempatan lainnya, kita selalu memanjatkan doa,
Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan yaitu masalah dasar dan tujuan pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat fundamental dalam melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia yang berkualitas dengan tanpa mengesampingkan peranan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Dalam proses penentuan tujuan pendidikan dibutuhkan suatu perhitungan yang matang, cerdas, cermat, dan teliti agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.